Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini, baik? Baik. Oke, pokoknya kita semoga selalu dalam keadaan baik dan semangat Amin. belajar. Amin. Oke, sebelum itu baiknya sebelum belajar kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati. Dimulai. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang sesuatu nih anak-anak. Apa Ibu? Sebelum itu, Ibu punya sesuatu gambar yang boleh kalian amati ya. Oke. Lucu. Wah, gimana? Apa? Oke, sekarang kalian boleh amati gambar ini. Udah? Udah. Apakah kalian tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut? Makan. Teman-teman, ayo berkumpul. Nilai apa? Ngapain tadi? Berdoa. Ngobrol. Sebenarnya memang seperti dalam hanya kalau misalkan dalam keadaan aslinya yaitu berdoa terus ngobrol begitu. Tapi perlu kalian ketahui gambar yang tertera di depan ini adalah merupakan gambar ketika orang-orang itu melaksanakan tradisi nyirapkan pusaka. Nah, tradisi nyirapkan pusaka ini berasal dari Majalengka. Apakah sebelumnya kalian tahu? Belum. Ibu mau nanya. Apa? Pusaka itu apa ya? Nah, bagus tuh pertanyaannya karena ini akan menyangkut nanti ke pembelajaran kita selanjutnya. Oke, siap? Siap. Oke, nanti kita di sini akan belajar tentang melalui sebuah buku cerita. Nanti Ibu akan bagikan buku ceritanya. Buku cerita ini akan berisi tentang petualangan dua orang tokoh. Dari cerita tersebut nanti kalian bisa belajar tentang tradisi, bisa belajar tentang teks deskripsi, belajar tentang peta, belajar tentang cara melestarikan budaya daerah. Siap? Siap. Siap. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke dalam inti pembelajaran. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian masing-masing buku cerita yang nanti akan membantu pembelajaran kita hari ini. Ih, mau. Oke. Aku. Yeay. Aku udah dapat. Aku. Oke. Sekarang kalian sudah punya buku ceritanya masing-masing, bukan? Sudah. Oke, sekarang boleh dilihat bukunya apakah sama seperti yang di depan? Sama. Oke, sekarang kita akan belajar dari buku ini. Buku ini judulnya Petualangan Zayan dan Meira di Majalengka. Wah, seru. Nah, sekarang kita boleh mulai membaca buku ini, boleh dibuka. Boleh. Jadi di buku ini itu selain ada cerita, tetapi nanti kalian harus mengerjakan misi. Nanti misi tersebut akan kalian kerjakan dan juga di sini berisi kotak pengetahuan yang harus kalian cermati. Oke, sekarang kalian boleh untuk membaca secara berdialog, boleh berdua. Pagi itu, Zayan dan Meira berkunjung ke sebuah desa di Majalengka. Udara pagi di desa itu terasa sejuk. Pepohonan hijau berjajar di sepanjang jalan. Suasana burung terdengar pelan dan angin berhembus lembut. Zayan, kamu pernah dengar tentang nyiraman pusaka? Oh, itu apa? Oke, lanjut. Aku ingat lagi. Oke. Tidak lama kemudian, ada seorang pria tua yang datang menghampiri, lalu tersenyum dan berkata, Itu adalah tradisi membersihkan benda pusaka peninggalan leluhur. Kalian ingin melihatnya? Zayan dan Meira saling berpandangan, lalu mengangguk antusias. Kita lanjut. Nah, ternyata di sini ada video yang bisa kita tonton untuk mengetahui selengkapnya tentang tradisi tersebut. Apakah kalian siap? Siap. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Yaitu kemendaraan gunung itu dan ketentuan malam suci. Dipimpin oleh rakyat sudah desa, kemendaraan gunung itu
kalian itu memerhatikan atau tidak, ibu punya satu misi yang harus dikerjakan oleh kalian. Misi tersebut ada di halaman buku kalian ya. Nah, oke, sekarang kalian boleh untuk mengerjakan misi ini secara mandiri ya. Nanti setelah kalian mengerjakan, kita akan bahas bersama-sama. Oke, sekarang boleh kalian mengerjakan secara mandiri dulu ya. Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Nanti siapa yang akan menjawab pertanyaan, boleh acungkan tangan ya. Oke. Oke, soal pertama itu adalah apa itu tradisi nyiramkan pusaka dan apa tujuan kegiatan itu dilaksanakan? Siapa yang menjawab? Oke, boleh cerita dulu apa jawabannya? Buat membersihkan benda pusaka dan sejarah lainnya. Oke, betul sekali. Nah, tadi jawaban cerita sudah betul ya. Nah, tapi mungkin dari beberapa kalian ada yang belum tahu nih apa itu arti pusaka. Boleh kita lihat di kamus ini ada tulisan pusaka. Berarti pusaka ini artinya benda peninggalan atau warisan yang bersejarah. Dapat dipahami? Dapat. Oke, kita lanjut beralih ke soal nomor 2. Bagaimana suasana yang tergambar? Siapa yang mau jawab? Aku mau, Bu. Boleh. Aku bisa terus. Suasana itu harus tenang, hikmat, dan penuh rasa hormat. Tidak boleh terdengar suara berisik, tapi boleh hanya terdengar percakapan antar warga. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan satu misi. Kita akan beralih ke petualangan selanjutnya. Untuk petualangan selanjutnya, kalian harus membaca teks yang ada di buku cerita tersebut. Coba kalian cermati dan pahami isinya. Nanti ada misi selanjutnya yang harus kalian isi. Siap? Siap. Oke, tadi kalian sudah membacanya dengan seksama, betul? Betul. Oke, tapi ibu pengen nanya nih, siapa yang tahu kalau teks yang tadi kalian baca itu termasuk jenis teks apa ya? Teks deskripsi bukan? Iya. Oke, tapi walaupun kalian sudah tahu itu teks deskripsi, ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang teks deskripsi ini. Oke, nah tadi setelah Renita betul ya bahwa teks yang tadi itu termasuk ke dalam teks deskripsi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan memahami dulu pengertian teks deskripsi. Di sini tertera bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan rinci. Nah, teks deskripsi ini juga memiliki ciri-ciri yang dimana ciri-ciri ini yang menjadi ciri khas teks deskripsi. Yang pertama itu ada menggunakan kata sifat. Tertera di sini tadi ada ciri-ciri teks deskripsi itu menggunakan kata sifat. Seperti contohnya di teks yang tadi kalian baca juga ada tertera bersih. Bersih itu merupakan kata sifat. Terus ada mana lagi ya? Tenang. Tenang juga itu merupakan kata sifat dan hikmat. Oke, mengerti? Mengerti. Deskripsi itu mengandung menggambarkan suasana. Nah, menggambarkan suasana itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti yang menggambarkan suasana ada di kalimat ini. Suasana saat tradisi berlangsung terasa tenang, hikmat, dan penuh rasa hormat. Itu merupakan teks itu menjelaskan bagaimana suasana ketika acara itu berlangsung. Dapat dipahami? Dapat. Yang terakhir yaitu menjelaskan secara rinci. Nah, dari tadi yang teks kalian baca juga ini sudah menggambarkan bagaimana teks ini menjelaskan secara rinci bagaimana kegiatan itu dilakukannya di daerah apa, tujuannya untuk apa, dan sejarahnya itu berasal dari mana. Nah, selanjutnya ada misi yang kedua yang harus kalian kerjakan. Boleh buka buku ceritanya sampai kalian menemukan halaman seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam misi yang kedua. Sekarang kalian boleh isi dulu misi tersebut seperti tadi. Nanti kita akan bahas bersama. Setelah tadi kalian mengisi, di mana misi 2 ini berisi soal temukan 3 kata sifat dari teks dan juga tuliskan satu kalimat yang menggambarkan suasana tadi seperti yang sudah dijelaskan dan kalian telah membaca teksnya. Untuk sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan 1 dan 2 di misi 2 ini? Boleh angkat tangan. Aku dulu. Boleh aku secara bergantian aja ya. Boleh Renita dulu. Sekarang coba kamu jawab. Temukan 3 kata sifat dari teks. Jawaban kamu apa? Bersih. Bagus. Terus ada lagi loh. Tenang. Betul. Terus Apa ya satu lagi? Hikmat. oke. Aku pintar. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Tulis
posisi tempatnya. Lalu Mira menjawab, oh jadi kita harus tahu arah dan wilayahnya ya? Nah kata Zayan, iya benar, coba lihat peta ini. Tadi kita menonton video animasi, kita telah tadi belajar tentang mengenal arah mata angin. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan dan menyimpulkan apa isi video tadi. Tadi di dalam video juga telah disebutkan bahwa arah mata angin ini digunakan untuk menentukan posisi suatu tempat dan menunjukkan arah perjalanan. Nah, arah utamanya itu memiliki 4 arah utama mata angin. Yang pertama ada utara, yang kedua ada selatan, yang ketiga ada timur, dan yang keempat itu ada barat. Nah, jadi arah mata angin itu membantu kita membaca peta dan mengetahui letak suatu wilayah secara lebih jelas. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan petualangan selanjutnya agar kita bisa menyelesaikan misi-misi berikutnya. Nah, tadi setelah Ibu jelaskan juga sedikit materi tentang arah mata angin, apakah kalian paham? Paham. Nah, kalau paham, kita boleh lanjut ke petualangan Meira dan Zayan berikutnya. Di sini, Meira kemudian menunjuk sebuah daerah di peta. Kalau begitu, Majalengka berada di dekat daerah mana saja? Lalu, Zayan menjawab, Majalengka berbatasan dengan beberapa daerah di sekitarnya. Lanjut. Nah, di sini kita akan membantu Meira untuk lebih paham tentang Majalengka ini berbatasan dengan wilayah-wilayah apa saja ya. Oke, kita akan membantu memecahkan masalah yang ditanyakan oleh Meira. Di sini Ibu punya peta namanya peta batas wilayah Majalengka, dan di sini bisa kalian lihat ini ada arah yang menunjukkan arah mata angin di mana bakalan membantu kita untuk menjawab pertanyaan Meira di mana saja batas wilayah Majalengka. Nah, untuk di daerah utara Majalengka itu berbatasan dengan apa? Indramayu. Oke, untuk di selatan ternyata Majalengka berbatasan dengan apa ya? Ciamis. Tidak tepat. Coba boleh dilihat lagi di sebelah barat. Majalengka berbatasan dengan apa ya? Sumedang. Sumedang. Bukan. Iya betul. Iya benar. Lanjut, untuk di daerah selatan Majalengka berbatasan dengan apa ya? Ciamis. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Coba dilihat lagi, harus kompak. Di selatan Majalengka berbatasan dengan Ciamis. Oke betul. Dan untuk terakhir di timur Majalengka berbatasan dengan apa ya? Cirebon. Iya betul. Lanjut ke petualangan berikutnya. Nah, ternyata petualangan berikutnya itu berisi tentang misi yang harus kalian isi lagi. Sekarang kalian boleh isi misi tersebut dengan secara mandiri. Sekarang Ibu mau tanya, sebelah utara Majalengka berbatasan dengan daerah apa ya? Indramayu. Betul. Soal nomor 2. Sebutkan 4 arah mata angin utama. Siapa yang sebut? Boleh, Isti boleh. Apa saja? Utara, barat, timur, selatan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Sebelah timur itu di Majalengka berbatasan dengan daerah apa ya? Apa coba yang kalian tulis? Betul nggak ya jawabannya? Kuningan. Kuning. Hah? Kuning. Jadi kuningan. Oke, betul. Jawabannya adalah Kuningan. Oke, sekarang Ibu mau tahu jawaban terakhir dari misi 3. Mengapa arah mata angin penting saat membaca peta? Siapa yang menjawab? Coba apa jawabannya? Bisa. Karena arah mata angin itu membantu menentukan posisi suatu tempat dan menentukan arah. Jawab. Ya, betul. Oke, betul. Melihat bagaimana petualangan Meira, ternyata di sini kita harus bantu memecahkan tokoh Meira dan Zaid ini untuk mulai berpikir apakah akan terjadi jika tradisi ini akan terjadi apa kalau tradisi ini itu tidak dijaga oleh kita, apakah budayanya ini bisa hilang atau tidak. Kita akan pelajari bersama-sama. Ternyata budaya itu sebegitu pentingnya ya. Karena kenapa Bu budaya itu penting? Karena budaya ini memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, karena budaya itu menjadi identitas suatu daerah. Yang kedua, budaya itu menunjukkan jati diri masyarakat. Dan yang ketiga, menjadi warisan dari leluhur. Nah, terus tadi tokoh Zaid itu menanyakan apakah budaya itu bisa hilang atau tidak jika tidak dilestarikan oleh kita. Nah, untuk cara melestarikan itu
seperti apa? Di sini kita punya jawabannya. Nah, untuk cara melestarikan budaya itu, kita dapat melakukannya dengan yang pertama itu, kita harus menghargai tradisi yang ada. Nah, contohnya seperti tadi, tradisi nyiramakan pusaka itu terus dilakukan secara setiap tahunnya oleh orang-orang yang ada di daerah sekitar. Terus kita harus mempelajari budaya daerah. Nah, seperti tadi, seperti petualangan Zain dan Meira, di situ secara tidak langsung mereka itu mempelajari budaya daerah yang ada di Majalengka dengan mereka mendatangi dan melihat langsung gitu bagaimana budaya itu terjadi. Nah, lanjut, yaitu mengikuti kegiatan budaya. Nah, seperti tadi juga kan sudah disebutkan bahwa Zain dan Meira itu datang untuk melihat bagaimana budaya itu dilaksanakan. Yang terakhir, menceritakan budaya kepada orang lain. Nah, boleh nih setelah kalian mengetahui tadi tradisi nyiramakan pusaka itu terjadi di mana, bagaimana cara pelaksanaannya, terus juga bagaimana tradisi itu dilakukan, boleh kalian untuk menceritakan ini kepada teman-teman kalian yang lain, atau boleh juga ke keluarga kalian yang lain. Siap? Siap. Oke, selanjutnya apakah ada misi yang harus kalian kerjakan atau tidak ya? Ada. Nah, setelah tadi kan kita sudah memecahkan ya bagaimana budaya itu kalau kita tidak menjaga apakah bisa hilang atau tidak? Jawabannya Bisa. tadi juga kita telah membahas bagaimana cara melestarikannya dan mengapa memang budaya itu perlu kita lestarikan. Selanjutnya petualangan Meira dan Zain itu berlanjut dengan tadi ya, Meira terdiam sejenak atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Zain. Iya, kita harus ikut menjaganya karena budaya itu identitas kita, betul? Betul. Nah, terus Zain bertanya bagaimana ya cara melestarikan budaya itu. Tadi siapa yang bisa menjawab? Ada apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya? Kita harus belajar budaya tersebut. Ya, terus boleh satu lagi? Menceritakan kepada teman. Betul. Oke, selanjutnya petualangannya berlanjut nih. Kita akan ternyata langit mulai berubah warna di Majalengka. Di saat itu juga Meira berkata pelan. Sekarang aku paham budaya itu penting dan kita harus ikut menjaganya. Dan Zain pun menjawab harus mulai dari sekarang. Nah, ini dia misi lagi. Iya betul. Mungkin ini misi terakhir ya yang Oke, sekarang boleh kalian untuk mengerjakan misi tersebut secara mandiri lagi ya. Oke, Bu. Oke, tadi setelah kalian berpikir secara sendiri, Ibu ingin mengecek apakah jawaban kalian itu betul atau tidak. Dengan Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan yang ada di misi tersebut. Pertanyaan pertama, menurutmu mengapa budaya daerah harus dilestarikan? Siapa yang mau jawab ya? Di sini. Siapa ya? Boleh cerita. Jadi menurutmu mengapa budaya daerah harus dilestarikan? Kalau jawaban aku, karena perannya tuh penting ya, peran budaya itu penting. Terus kehidupan masyarakatnya tuh benar-benar penting budaya itu, Ibu. Jadi identitas suatu daerah, tunjuk dari diri, sama jadi warisan dari leluhur. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tuliskan 3 cara bagaimana melestarikan budaya daerah yang kamu ketahui. Boleh jawab. Kalau menurut kita bagaimana? Menurut aku 3 caranya itu yang pertama, Apa ya? kita itu harus menghargai tradisi yang ada. Terus betul. Apalagi ya, mengikuti kalau ada kegiatan kita harus ikutan. Betul. Terus apakah ada lagi? Terus satu lagi apa ya? Itu kita harus belajar dulu, Belajar yaitu apa? belajar budaya daerah kita. Betul. Karena ini merupakan misi terakhir, kita akan lanjut nih. Apakah mereka pulang ya? Pulang. Masih terus melanjutkan petualangannya. Sampai kasihan. Karena di sini kita punya pesan dari Meira dan Zain. Ternyata setiap daerah itu memiliki budaya yang berada seperti tradisi nyiramakan pusaka di Majalengka yang tadi kita telah pelajari. Dengan mempelajarinya, menghargai dan melestarikan budaya, kita turut menjaga warisan bangsa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Pertama, Meira dan Zain juga selesai. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tugas
tugas akhir ya. Susah kan Bu? Terus tugasnya ini adalah kalau misalkan kalian tadi memperhatikan, terus kalian paham dengan materinya, Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakan tugas ini. Nanti Ibu akan bagikan KKPD ini yang harus kalian isi secara mandiri ya. Nanti Ibu beri waktu. Setelah itu, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke meja Ibu siap? Siap. Ibu bagikan dulu ya. Ibu boleh nyontek. Kan gak boleh tadi harus dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau kurang tahu. Ibu akan tidur. Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan soal tersebut secara mandiri. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke meja Ibu. Oke, boleh yang sudah selesai boleh simpan di meja sini ya, boleh? Aku sudah. Aku ya aku menang. Aku coba. Ih, Aku ketinggalan tadi tren. ini sih mah bercanda mulu Bu, nyontek ke aku. Oke, ternyata pembelajaran kita sudah sampai di akhir. Namun sebelum itu Ibu ingin menanyakan, ternyata kita hari ini sudah belajar apa aja ya? Belajar budaya. Aku menangin. Ya, terus yang ada lagi nggak? Peta Bu. Betul, terus Tes skripsi. betul, oke. Nah, untuk tadi materi pembelajaran yang kita pelajari mohon diingat dan kalau bisa untuk cara pelestariannya, bagaimana budaya itu harus dilestarikan, boleh kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke. Nah, dan harus diingat juga bahwa budaya daerah adalah warisan yang harus kita jaga. Oke, terima kasih atas semangat kalian belajar hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan tolong ingat ya bahwa budaya itu harus dilestarikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains.